semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 24 Mei tahun 2021. Ini bocoran dari saya sudah membuat satu video sampai selesai mengunggah dan ternyata saya baru sadar saya tidak menyalakan mic-nya. Jadi saya membuat sekali lagi video untuk hari ini tanggal 24. Dari pengalaman saya, setiap saya melakukan kesalahan biasanya ada maknanya. Tapi kalau saya lihat dari rangkuman bacaan untuk hari ini, itu mungkin masih ada manfaatnya, sehingga di dalam description box di bawah video ini saya akan menuliskan apa yang sudah saya ambil dari bacaan sebelumnya untuk tanggal 24 ini. Saya memutuskan untuk membacanya sekali lagi, entah selaras atau tidak, tetapi barangkali mungkin ada yang membutuhkan informasi ini, karena toh kita juga hanya mengambil apa yang manfaat, apa yang resonate, apa yang bisa dijadikan sebagai teman untuk kita diskusi hari ini. Oke, sorry panjang lebar di depan, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini, dan perhatikan bahwa ada dua description. Yang di atas adalah untuk bacaan yang sedang saya buat ini, yang sedang akan saya buat. Di bawah adalah satu bacaan yang sudah pernah saya buat sebelumnya, tetapi ada kesalahan di dalam tagging videonya. Oke, silahkan kita mulai dari 3 kartu pertamanya. Kalau saya lihat di sini semua masih energinya bulan baru, gerhana bulan di Sagittarius, yang kalau dalam teori itu memang 2 hari sebelum dan 2 hari sesudahnya itu energinya sangat kuat. Dan ini karena supermoon, bayangkan bulan itu begitu dekat dengan kita, jadi maksimal. Satu, yang kedua ini juga adalah yang flower ya. Teman-teman bisa googling ya, gerhana bulan tanggal 26 nanti. Saya juga sudah pernah tayangkan video astrologinya dan menyatakan kira-kira kalau dari teori itu apa yang biasa dibahas pada bulan purnama plus gerhana bulan. Itu adalah kejadian yang biasanya signifikan besar, tapi kan kita baru tahu bukan pada saat tersebut, tetapi pada beberapa saat setelah itu. Anyway, apapun yang terjadi selama periode ini berlangsung, ini adalah kebesaran ya, menunjukkan kebesaran pencipta kita. Maka kayaknya ada baiknya kalau kita menghayati peristiwa ini dengan cara setidaknya memahami lebih jauh secara pengetahuan apa sih sebenarnya yang ada di situ. Jadi sebelum masuk ke dalam diri kita, kita pahami secara teknologi, secara informasi, secara pengetahuan, ada apa sih sebenarnya di atas sana. Kenapa penting? Karena kemudian kita merasakan betapa kecilnya kita itu. Betapa kita yang kecil ini aja kita diopeni gitu ya, disayangi dan gak pernah dibiarkan keleleran, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Penting banget buat kita merasa bahwa walaupun kita makhluk yang kecil di antara alam semesta yang tak terhingga, itu kita nggak pernah kehilangan cinta dari pencipta kita. Dan kalau kita berpikir yang kita rasanya kecil pun ada yang lebih kecil lagi, sekecil sel dalam tubuh kita yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektronik. Oke, itu kalimatnya, bahwa itu saking kecilnya nggak bisa dilihat dengan alat yang biasa fisik, harus sudah yang elektronik ya. Kita lihat RNA, DNA dalam tubuh kita, dan itu yang membawa semua kode dalam kehidupan kita, itu bisa dilihat gitu ya, kalau kita lihat teknologi. Jadi kita membayangkan diri kita itu yang kayaknya kita udah super gimana gitu ya, super penting ya, bahwa kalau, dan itu memang benar bahwa kita super penting, tapi ada hal besar di sekitar kita yang punya kuasa terhadap diri kita, dan itu ko-kreasi dengan kita. Oke, saya panjang lebar di situ. Kenapa sih? Karena saya melihat langsung energinya itu keluar gambar bulan di sini. Jadi menjelang bulan purnama, gerhana bulan
Dan semua bulan purnama adalah completion, pengakhiran. Gambarnya adalah di sini peti. Dan completion karena ada gerhana, dia melewati titik yang namanya south node, ya. Maka pengakhiran dari satu periode yang cukup panjang, yang lebih panjang daripada periode bulan purnama yang terjadi secara bulanan. Dan apa yang berakhir di sebelah kiri adalah status. Ya, gambar surat itu kan gambar status, clear. Bagaimana situasi sebenarnya, dan itu adalah formal. So, betapa besarnya energi ini dimunculkan, bahkan dari tema pertama sudah keluar. Oke, itu yang ingin saya sampaikan panjang lebar. Sorry. Dan kita lihat 3 kartu dari The Big Picture Layout dari Clairvoyant Reading. Pertama adalah trust. Ini penggambarannya sirkus. Sirkus itu adalah kegiatan yang sebenarnya sangat berbahaya, tetapi sangat indah, sangat gemulai, sangat semua kayaknya enteng, gampang, dan semua orang tuh ya, ada aunya, ada admire di situ. Karena apa ini bisa terjadi? Karena ada trust, ada kebersamaan di mana kita bisa merelakan keselamatan, bahkan kehidupan kita pada orang-orang yang diberikan kepada kita, bahwa kita bisa rely on each other. Ketemu atau tidak secara fisik, kita seperti dalam satu lingkungan. Kalau kita kembali lagi ke prinsip kosmos tadi, kita hanya satu titik kecil di antara semesta yang besar yang kita bisa lihat dengan bulan. Bulan itu kalau kita belajar kosmos, boro-boro bulan ya. Galaksi kita, Bima Sakti itu hanya setitik kecil banget di antara semua yang besar semesta. So, di situ ada satu hal yang penting. Di antara semua yang tak terhingga, selalu ada yang memperhatikan kita, dan kita percaya bahwa kita tidak sendiri dalam menjalani hidup yang begitu sukar, bahkan membahayakan barangkali buat beberapa orang. Kenapa? Karena kita sekarang levelnya udah Kusumi. Kusumi itu bukan tokoh yang terkenal di kalangan kita. Mungkin ada yang kenal, tapi saya yakin kebanyakan tidak kenal. Tapi yang kita bisa lihat adalah energinya. Karena semua orang bisa sampai pada titik orang yang namanya Kusumi ini. Dia memegang dunia. Kita bicara tentang kosmos, tapi dunia dia pegang. Why? Dia hanya makhluk biasa, flesh and blood, manusia biasa, tetapi dia bisa ascended. Bisa ascended master of the highest level, an amazing powerful being who can be incredible force for transformation and good in your life. Ini orang lain. Tapi percayalah bahwa semua orang punya potensi untuk bisa sampai pada tingkat ini. Memang setiap orang punya bakatnya sendiri-sendiri. Jelas Kusumi pasti dia punya pelajaran hidup yang berbeda mengarahkan dia sampai pada titik ini. Dan tidak hanya Kusumi, banyak sekali. Ya, banyak sekali orang yang bisa sampai di sini kalau kita belajar tentang spiritualitas, kalau kita belajar tentang agama. Di agama aja kita tahu ada 25 nabi. Semua nabi pasti sampai di sini, dan itu hanya yang disebutkan di dalam kitab suci, bahwa banyak lagi nabi yang lain itu juga sudah disebutkan. Jadi yes, we can. Dan setidaknya kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah sampai tingkat tersebut. Dan hal yang lebih penting buat kita pelajarannya adalah ketika kita melihat keluar dari seperti tubuh kita, pikiran kita, melepaskan, membuka diri kita, itu kayak kita melepaskan emosi kita, bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita mengalami banyak hal dalam kehidupan, bahwa kita menangis, bahwa kita terjatuh, bahwa kita merasa kekurangan. Well, ya, itu adalah alat supaya kita semakin mampu sampai pada tingkat tersebut. Kalau itu yang saya rasakan. Oke, jadi ada lagi 5 kartu yang berikut. Pertama adalah The Horse tadi. Kalau yang tadi awalnya adalah Trust, The Horse ini sebenarnya bicara tentang hal yang mirip sama, karena kita accepting help from another, delegating authority, bahwa kita tidak pernah sendiri.
Memang kita pengennya semua serba gampang, kita mampu tinggal perintah kanan, kiri, atas, bawah, dan semuanya diberikan kepada kita jreng begitu saja. Ini ekspektasi kita. Tapi apa yang terjadi? Enggak. Kita harus belajar untuk memperolehnya dengan sepenuh hati. We have to gain that. Jadi yang namanya trust, itu enggak ada yang dikasih percuma. Enggak ada. Semua trust itu datang karena kita mengupayakannya. Karena kita menunjukkan bahwa kita memang bisa dipercaya. Disitulah trust datang. Kita tidak dengan mudah memberikan semua apa yang kita miliki ke orang lain, kecuali kita sudah paham bahwa dia memang sepenuh hati juga menjadi bagian dari diri kita, menyayangi kita. Nah, advice-nya adalah beauty. Saya yakin ini adalah menghadapi hidup dengan keindahanmu. Hidup sukar, iya, tapi kan kita nggak harus dengan menjalani kehidupan dengan compang-camping, dengan menangis kiri kanan. Bahwa kita memang mengalami apa yang namanya jatuh, yang namanya menangis, tapi kita tetap menghadapi hidup dengan wajah yang cantik. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang diliatin. Diliatin siapa? Pencipta kita. Masa sih kita kepengen dilihat? Gak usah gitu, kalau kita sayang sama pacar kita aja, kita kepengen kelihatan cantik, bukannya? Kalau kita sayang dan kita disayang oleh pencipta kita, dan kita tahu setiap titik, tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput dari perhatiannya, kita kepengen gak sih terlihat gak karu-karuan? Pasti gak kepengen. Kalaupun kita sedang gak karu-karuan, itu adalah ketika sama dengan kekasih kita, dengan pasangan kita bisa menunjukkan bagian diri kita yang amburadul, tetapi itu dilakukan karena rasa kasih dan sayang, dan itu yang ingin kita tunjukkan, bukan ketika kita ngamuk dan mempersalahkan. Iya kan? Kalau dengan pasangan kita juga gitu, kita bisa down, kita bisa breakdown, tapi di situ fungsinya adalah ketika kita kemudian mencurahkan semua yang membuat kita kecewa, kemudian pasangan kita memeluk kita dan mencoba menghibur kita, mengatakan bahwa kita tidak sendiri. Kira-kira seperti itu kan? That's the most beautiful scene kalau kita nonton film kan? Dalam kehidupan juga sama aja, kita kalau nonton film yang seperti itu, wah langsung bercucuran air mata. Ya, yang nonton, yang orang lain barangkali ngeliat kamu kenapa sih gitu ya, karena kita menghayati yang namanya cinta di antara tidak hanya keindahan ketika semua so beautiful benderang, tetapi juga ketika kita terjatuh. Possible outcome-nya adalah the water fairy. Water adalah tentang emosi kan, feelings and emotion. Itu yang kayaknya ingin disampaikan kepada kita. Hayati bulan bukan sebagai satu hal yang biasa. Ya, coba cari informasi lebih banyak tentang bulan purnama, gerhana bulan, karena ini bisa dilihat sepenuhnya di semua bagian di Indonesia, dan ambil ini bukan sebagai omongan kosong, tapi sesuatu yang bisa kita hayati. Kayaknya itu yang ingin disampaikan, seperti hey, energi ini datang dari alam semesta, dan ini diberikan kamu, dan energinya kamu juga bisa ngerasain, tidak hanya kamu pikirkan tapi juga bisa dirasakan. Ya, jadi hari ini bulan itu membentuk trine dengan Jupiter, dan itu adalah energi yang so beautiful. Bulan dan Jupiter itu kan pasangan yang secret ya. Kalau hubungan percintaan itu adalah feminin dan maskulin yang bersama. Dan ini sudah pernah terjadi trine ketika tanggal 15, kalau saya lihat 15 Mei ya, bulan dan Jupiter trine. Pada saat itu bacaannya adalah tentang abundance dan satu hal yang beautiful. Nah, pada saat ini walaupun dia trine, dan artinya memang semua keindahan itu ada, udah mengalir begitu saja, tapi Jupiter juga sedang tension dengan matahari. Dan oleh sebab itu ini bukan hal yang mudah untuk diambil energi keindahan tersebut. Harus diingatkan. Dan bulan ada di Scorpio kan. Scorpio itu seperti membongkar sesuatu yang baru, dan ini 2 hari sebelum masuk ke bulan purnama. Bulan purnama itu seperti
kita disorot di depan, di panggung dan disorot, sehingga banyak informasi yang keluar. Itu yang membuat perubahan dalam bagaimana kita mengarahkan hidup kita ke depan. This is so important, ya. Jadi mungkin penghayatannya demikian. Dan kalau kita lihat, walaupun saya tidak akan baca detail, kita lihat betapa garisnya sangat banyak. Artinya memang proses yang berkecamuk di dalam diri kita juga banyak. Dan oleh sebab itu, kalau kita memfokuskan energi kita pada satu hal yang penting dan milik bersama, seperti misalnya menjelang bulan purnama, gerhana bulan, maka barangkali kita tidak merasa sendiri di dalam dunia persilatan kehidupan kita. Apapun ini kita perlu untuk be strong. Ya, the strength. Itu seperti nguji banget gitu loh. Kehidupan sedang menguji kita dan rasanya kita kalah. 6 of Wands di tempat tantangan. Tapi jelas sarannya adalah temperance, sabar. Ini berproses kiri kanan. Emosi itu dituang ke kiri, tuang ke kanan. Kakinya satu di air, kakinya yang lainnya ada di tanah. Bagaimana ngadapin hidup sehari-hari, detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari. Perlukah kita melihat sampai jauh ke sana? Barangkali pada satu titik iya, tapi memang yang lebih penting ketika kita merasa kehidupan itu seperti menguji kita. Don't think about anything, just sabar, hadapi momen demi momen. Dan again, the moon itu kayak kembali lagi mengingatkan, somehow you are not alone. Saya yakin itu makna utama dari the moon yang ada di sini. Seberapapun merasa sendiri, karena please look at the moon. Lihat bagaimana sang bulan menjalani prosesnya. Yang jelas sekarang dia masuk ke Scorpio. Itu artinya memang dia sedang membongkar sesuatu dari masa lalu, sesuatu yang tidak diketahui dari ketidaksadaran alam bawah sadar, supaya bisa naik dan dikenali. Whether you are dead or alive, you cannot avoid change. Iya, perubahan itu kayak sedang kita jelang. Dan kemarin bacaannya adalah tentang 555 juga. Ini membuat kita berpikir tentang perubahan itu ada di depan kita. So, get used to it. Dan dalam proses perubahan ini, just have fun. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.